Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cocok banget nih lagunya Samson Hey Gadis. Ini di depan saya udah ada ibu-ibu yang masih kayak gadis. Aduh, teman Mara masih bareng Ian Carla. Tadi kan Ian Carla gak sempet pamit tuh karena ya kan yang caw duluan Iklima aja. Ian Carla mah terusin lagi dari jam 6 sampai jam 9. Ini jam 9 sampai jam 10. Ini kali ini di studio kita merasa terhormat sekali. Mara jadi radio pertama ya, radio pertama, hari pertama. Terus beliau ini datang langsung dari Jakarta setengah 6 baru nyampe langsung ke sini bawa babynya dan langsung kita tanya-tanya ya. Dari studio nomor 5 nih teman Mara, di Pati Ukur nomor 5 sudah ada Rini Wulandari. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Langsung ini ya, langsung fresh Teteh. Iya, karena kebetulan semenjak anakku sekolah, yang anak yang pertama sekolah. Oh, harus bangun pagi. Tiap hari udah bangun jam 6 pagi. Oh. Jadi kayak pas kita hari ini ke Bandung jam 5 pagi kayak gak masalah. Oh, tidak Tiap hari biasa. udah bangun pagi. Kelas berapa Teteh yang pertama? TK. TKA, TKB. TKA tapi mau naik TKB kan. Oh, oke, ya betul udah sekali. mau liburan nih. Aduh, Teteh inget gak ini kali keberapa ke Mara? Kedua. Ternyata setelah dikoreksi ketiga Teteh. Oh, ketiga. Jadi yang pertama Teteh tuh pernah ke Mara sebelum pindah ke sini dan sebelum saya siarannya. Gitu. Ternyata begitu. Oke. Kalau sama saya emang kedua. Soalnya saya tuh mengingat beberapa artis yang pertama kali ketika saya siaran Teteh. Jadi saya selalu ingat karena kan ini kan siaran pertama saya di sini ya dan terakhir kayaknya. Hah? Kok gitu? Enggak, karena saya kan tidak pernah mengarahkan path hidup saya jadi penyiar sebenarnya gitu. Jadi saya amazed aja, wah tiba-tiba gue udah 7 tahun aja jadi penyiar gitu. Yeah. Mungkin itu juga yang dirasakan seorang Rini Wulandari. Kalau dihitung umur karirnya dari album pertama rilis berarti udah berapa belas tahun Teteh? Dari 2007 ke 2016 ya. 16 tahun berarti tahun depan Sweet 17 Teteh. Ih, bener. Udah punya KTP ya. Bener. Udah boleh masuk klub. Gitu. Udah 17 tahun lah. Apa yang Teteh rasakan? Pernah ini gak sih misalnya di antara malam-malam Teteh belum tidur gitu terus gila jauh juga ya kok perjalanan. Sering. Apalagi kayak misalnya biasanya tuh kayak kepikiran udah lama juga ya berkarir. Tuh kalau lagi bengong biasanya tuh bengong kayak kok ngapain lagi ya, bikin apa lagi ya, kok kayak udah panjang banget nih perjalanan gitu. Terus nginget-nginget dari awal keluar ada di industri musik sampai sekarang. Itu kan dari fase kehidupannya tuh banyak yang dilewati. Dari mulai belum menikah dari ABG. Betul. Terus beranjak dewasa, akhirnya menikah. Dan ya udah jadi orang tua gitu, udah dewasa gitu. Jadi fase kehidupannya banyak yang dilalui selama berkarir ini. Dan itu yang menurut aku 16 tahun ini tuh ngebawa perubahan yang sangat besar sih. Selama 16 tahun ini membawa perubahan dalam diri aku yang sangat besar juga. Dari si karir musik aku ini. Banyak pelajaran lah yang bisa aku dapat di sini gitu. Dulu pas album pertama rilis tuh masih semuda apa seorang Rini Wulandari? 17 tahun. 17 tahun? Iya. Wow, 17 tahun terus udah. Teteh boleh gak kita, soalnya sayang Teh kalau seorang Rini Wulandari terus kita cuma ngobrolin singlenya doang. Nggak usah saya suruh request, kayaknya udah pada aware lah ya gitu. Jadi saya pengen memanfaatkan 1 jam ini tuh buat kita ini aja, dinamis aja ininya, apa obrolannya. Dulu pas 17 tahun punya album, pasti kan ada perbedaan pola pikir ya, apalagi sekarang jadi seorang ibu gitu. Apa yang terjadi pada saat itu? Misalnya kan untuk jadi orang yang terjun di industri semuda itu pasti ada pandangan-pandangan naif yang ketika di sini, ketika semakin berjalannya waktu terus berubah. Teteh, apa yang pengen Teteh ubah dulu? Nggak ada sih. Maksudnya kalau ditanya apa yang pengen diubah dulu, nggak ada. Karena kalau misalnya dulu aku mengubah sesuatu di dalam diri aku, mungkin aku nggak akan jadi pribadi yang sekarang gitu. Akan menjadi orang yang berbeda juga. Atau garis perjalanan karir aku mungkin berubah juga nggak kayak sekarang. Jadi aku tidak pernah regret sih sama apa yang udah aku alami gitu. Itu pelajaran buat aku.
Cuma yang aku inget banget awal-awal punya album tuh aku nggak ngerti kan. Nggak ngerti apanya nih? Industri musik itu seperti apa, nggak ngerti yang aku mau tuh kayak gimana. Jadi aku yang ngikut aja seperti yang udah atur gitu. Betul. Sama label yang dulu. Lagunya seperti ini, nggak milih lagu, ya udah ngikut aja. Ibaratnya kayak robot aja gitu yang udah diprogram maunya akan seperti ini, ya udah jalanin. Karena memang aku nggak ngerti apa-apa. Jadi aku jalanin aja gitu. Tapi kan sambil berjalannya waktu makin lama aku makin belajar. Oh ternyata kalau misalnya seperti ini efeknya di aku begini. Oh ternyata nggak works di aku deh. Aku kurang suka. Jadi aku mencari yang aku suka tuh yang kayak gimana. Dan akhirnya udah melewati banyak tahun ke tahun. Jadi tahu yang aku mau tuh sebenarnya tuh yang kayak gini ternyata gitu. Tapi kalau dulu nggak ngikutin yang mereka bikin kan aku nggak tahu yang aku mau tuh apa gitu. Betul. Selain itu juga mungkin atmosfer knowledge ya about music industry mungkin nggak semasif sekarang ya. Iya. Sekarang kan kalau ngeliat ini kayaknya anak SMA bisa rilis sendiri dan segala macam. Kalau misalnya ini pertanyaan anekdot aja Teteh, ada nggak di album pertama gitu? Karena hampir semua musisi yang saya tanyain, terus yang saya lihat sendiri polanya, memang semua musisi itu harus mengalami era dalam tanda kutip era cupu aja dulu. Kayak misalnya Ariel Noah tuh sekarang keren. Dulu tuh kita ngelihatnya ngapain dia pakai tas pinggang dan segala macam. Mungkin aja dia regret itu, ngapain ya gue dulu itu. Tapi kan itu jadi bahan tertawaan aja lah gitu, bahan bercandaan. Ada nggak beberapa lagu nggak harus nyebut judulnya, tidak harus nyebut judulnya untuk menghormati yang bikin. Lagu-lagu di album pertama Teh Rini ini yang harusnya gue nggak pilih tuh lagu itu ada di album saya. Ada nggak yang kayak gitu? Karena sekelas Ahmad Dhani aja menyesali bikin lagu Kangen tuh. Wah bagus banget padahal. Iya bagus banget padahal. Ada beberapa. Lebih dari 3 ada nggak? Ada. ada. Tapi ya itu tadi aku nggak punya wewenang untuk milih lagu kan saat itu. Iya di umur semuda itu ya dan segala macam. Semuanya udah ada gitu. Jadi ya udah ngikutin aja. Tapi emang saya sepakat kalau misalnya Teh Rini bilang dulu seperti tidak punya pengetahuan. Ya mungkin punya tapi mungkin nggak punya powernya kali ya. Soalnya kalau pengetahuan mungkin kita punya Teh. Paling tidak pengetahuan untuk aduh gue gak suka lagu ini, tapi karena terbentur sama yang ngatur dalam tanda kutip ya udah hayuk lah gitu. Iya kalau lebih kayak suka atau gak suka iya banget pasti punya ya. Cuma ya itu terbentur dengan ya gue nggak ngerti industrinya gitu. Bisnisnya. Mungkin ini memang yang terbaik gitu, ya udah lakuin aja. Karena saya pribadi gitu saya nggak bisa dibilang mengikuti Teteh banget, tapi saya cukup kaget in a positive way ketika Teteh di tahun berapa mulai nunjukin jati diri lah. Kayaknya Rini tuh yang ini. Ya, kayaknya Rini tuh yang sekarang. Terbukti dari mengubah nama panggung ya, menambahkan N ya kalau nggak salah. Menambahkan N, terus juga musiknya juga sangat. Nah kayaknya musik Rini tuh yang ini deh gitu, yang sekarang ini deh. Bukan yang, tapi sekali lagi tanpa bermaksud mengecilkan album pertama gitu ya. Kayaknya jarang Teteh memang musisi yang album pertama langsung keren tuh jarang memang. Emang harus ada yang ngapain ya kita dulu bikin, emang harus ada kayak gitu. Iya mungkin kayak sekalian beradaptasi juga mungkin ya. Iya cari betul. Tahu trial and error karena kan baru pertama kali juga ya, mungkin itu sih. Di umur berapa gitu, atau ada hal apa yang membuat seorang Rini Wulandari akhirnya berpikir dewasa, enggak gue mau lepas nih dari kungkungan ini. Apa triggernya waktu itu? Triggernya waktu itu aku udah 7 tahun berkarya, pas banget aku mencoba untuk berdiri sendiri pada saat itu. Gitu, belajar untuk nggak pakai label, nggak pakai manajemen, jadi jalanin sendiri aja di tahun 2014 saat itu. Kebetulan semuanya udah selesai juga kontrak-kontraknya. Ya udah dari situ aku mencoba berdiri sendiri, kan sesuai dengan yang aku mau semuanya. Jadi ya udah itu yang aku jalanin. Dari situ aja sih sebenarnya. Itu juga trial and error juga sebenarnya, kayak pemberanian diri aja. Kalau gue keluarin ini tuh gimana ya responnya? Kalau misalnya nggak bagus, kelar nih karir gue gitu. Karena cenderung orang udah Rini tuh gitu. Jadi ketika agak kaget sedikit. Iya, jadi aku berani ngambil keputusan sih untuk
keluar dari zona nyaman dan zona aman gitu pada saat itu, dengan konsekuensi kalau ini berhasil karir gue akan lebih bagus, tapi kalau ini gak berhasil karirku mati udah gitu. Dan aku terima dua konsekuensi itu saat itu. Ya udah ya udahlah, toh udah nggak punya kewajiban apa-apa juga gitu. Ini kan jalan sendiri ibaratnya gitu. Ya udah jalan aja. Ternyata dari 2014 itu dengan lagu Oh Baby itu ngebawa aku sampai sekarang gitu. Sampai yang akhirnya aku udah nggak di label, aku udah indie, aku gabung di label, sampai akhirnya aku balik indie lagi, terus sekarang gabung ke label lagi gitu. Jadi ya itu tadi, maksudnya kalau misalnya nggak ada keputusan untuk berani ngambil sikap yang tahun 2014, ya nggak ada aku yang sekarang gitu. Jadi ya itu tandanya ini bertumbuh aja ya. Tanda kayaknya memang salah satu hal penting dalam menjadi musisi dan kayaknya menjadi manusia ya, memang bertumbuh ya Teh ya. Iya dong, harus. Ya kan, soalnya saya tuh memasukkan Rini seorang Rini Wulandari ini ke dalam universe kayak Marcelo Tahito tuh Teh. Orang kan kaget ketika dia nah kalau saya mungkin karena saya nikmatin musiknya, saya tuh jadi merasa enggak, lu yang salah. Elo yang sebenarnya itu ya Elo yang sekarang ini mungkin dia suka musiknya yang distortif gitu ya, tapi karena ya sama lah gitu, ketika ini harus diatur dan segala macam dan ini valid ternyata. Saya ngobrol sama Mas Elonya juga, ya iya emang bener gitu, gue nggak punya power apapun ketika pada saat itu. Nah akhirnya mengubah cara pandang Rini Wulandari nggak Teh, ketika sekarang kan orang-orang cenderung lebih bebas tuh, gue mau ngeluarin karya semau gue. Kalau dulu tuh kan kayaknya seragam aja dalam tanda kutip, kalau sekarang kan orang lebih bebas. Gimana tuh cara Teteh beradaptasinya akhirnya? Karena memang yang pertama aku jadi diri aku sendiri gitu, jadi udah nggak perlu beradaptasi kan, lebih ke orang-orang yang mendengar aja yang kaget mungkin, kok sekarang musiknya kayak gini. Akan ada banyak pro dan kontra, dan itu udah biasa lah, karena mereka ibaratnya mengidolakan seseorang yang dulunya seperti ini sekarang berubah gitu. Jadi pasti bakal ada fans yang come and go gitu, dan itu wajar banget. Aku lebih ngejalaninnya sekarang karena udah jadi diri aku sendiri, ya nggak berat gitu, jalanin aja. Bener-bener apapun hasilnya ya udah gitu. Karena kalau dulu misalnya udah lagunya nggak suka, terus ngejalanin juga nggak enak, tiba-tiba lagunya juga biasa aja, nggak naik-naik juga, ya double kan, kayak penyesalannya tuh double gitu, kayak ya tahu gitu kok gak usah bawain ini, ya tahu gitu bawain yang kayak gitu. Jadi bakal ada yahnya tuh banyak gitu. Kalau kayak sekarang ya nggak ada, bener-bener aku jalanin aja. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya lagunya juga naiknya biasa aja ya nggak apa-apa, toh gue suka ngejalaninnya gitu. Karena aku yakin banget sih kalau misalnya ngejalanin apapun itu ya, dari di bidang kerjaan apapun, kalau kita ngejalaninnya seneng, kitanya tulus gitu, pasti ngejalaninnya enak apapun hasilnya. Karena itu kan yang paling penting kan, kebahagiaan juga ya, maksudnya. Di sini aku sebagai musisi kan menghibur orang gitu. Tapi aku juga perlu loh diri aku sendiri ini dihibur atau diberikan reward, makanan untuk soulnya gitu, dengan membuat karya-karya yang memang membahagiakan aku juga gitu. Jadi jangan hanya memikirkan gimana caranya menghibur orang, tapi ya diri lo sendiri juga harus lo pikirin gitu. Ya udah, ini yang aku sudah jalanin berapa tahun ke belakang. Kalau manggung masih suka bawain lagu-lagu yang dari album pertama, kedua gitu, atau udah enggak, gue nggak mau lagi bawain itu? Udah nggak pernah sih dari album pertama. Dari album kedua, paling dari yang Oh Baby ke sini dibawain. Kalau album pertama udah sama sekali. Alasannya apa Teteh? Karena ini kah? Karena tidak nemu aransemen gimana ya biar bisa masuk ke Rini yang sekarang? Betul, itu satu. Terus atau karena vibes-nya beda banget? Itu dua, udah menjawab ini. Jadi emang vibesnya beda. Yang kedua, kita bingung untuk menyamakan level aransemennya yang lagu sekarang dengan yang dulu tuh kayak gimana. Jembatannya tuh agak jauh banget gitu, jadi agak susah. Kecuali kalau nanti ada konser tunggal mungkin ya, amin. Itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk show yang durasinya cuma sejam, kayaknya agak susah gitu. Terus yang ketiga, lagu-lagunya aku udah ngerasa nggak relate aja dengan hidup aku sekarang, dengan umur aku sekarang gitu. Kalau look up ke yang muda-muda,
selalu ya Teh ya. Maksud saya kalau dari cara bersosial media gitu, ada gak sih yang aduh gue harus banget nih gue gini gitu di era sekarang, atau semua konten sosial medianya Rini Wulandari itu based on Teteh aja yang take controlnya? Based on aku aja sih. Soalnya ada beberapa yang aduh sebenarnya kita udah nggak cocok nih. Saya tidak harus sebut nama, tapi ada beberapa band yang saya interview di sini. Kita tuh sebenarnya nggak mau tuh TikTokan, cuma ya udahlah karena itu kan berarti ini juga ya compromise ego gitu. Iya, banyak sih yang kayak gitu. Kalau aku sih misalnya kayak TikTokan, Instagram, emang aku masih suka ngejalaninnya gitu. Jadi mungkin kayak masih relate juga. Cuma konten-kontennya menyesuaikan dengan karakter aku aja. Jadi nggak bisa juga aku tiba-tiba bikin konten yang tiba-tiba aku ngelawak gitu ya. Aku nggak bisa juga gitu kan. Jadi kontennya yang relate sama aku aja sih sebenarnya. Dan kayak gimana pun aku harus terus ngikutin perkembangan zaman sih. Betul, tapi tetap dengan filter kita ya. Betul, karena kalau nggak bisa ntar aku nggak nyambung ngobrol sama anak aku juga gitu. Jadi harus ngikutin dan aku nggak apa-apa dengan itu. Oke, tapi yang jelas tetap masih batas-batas prinsipalnya. Gue nggak mau kalau kayak gini, gue mau asal gini-gini segala macam gitulah ya. Masih ada yang bisa dikompromikan lah ya teman Mara ya. Teman Mara ini seru sekali. Barangkali ini tuh jadi Teteh yang anak-anak magang sini kan saya bilang, tahu nggak Rini Wulandari? Nggak tahu, dia bilang. Dia tuh seniornya Idol yang kalian kenal itu. Oh iya gitu-gitulah ya. Nanti akan kita bahas juga tuh ya di era Rini Wulandari di era itu. Jadi teman Mara jangkem-kem stay tune terus di 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. That was Switch dari Rini Wulandari ya. Teteh lebih seneng kalau nama panggung sekarang Rini doang atau Rini Wulandari? Rini Wulandari. Oke. Ini kalau teman Mara lihat baru ada official lirik videonya doang, di-upload 10 hari yang lalu, sudah 44.000. Teteh jumlah views tuh masih ngaruh nggak? Atau pernah ngaruh nggak di mentally seorang Rini yang wah kalau sedikit aduh gitu, pernah ada fase gitu? Ada lah ya, awal-awal sih gitu ya. Karena kan zaman sekarang mau itu orang netizennya aja udah compare dengan angka gitu. Si pelaku industrinya pun juga apalagi gitu. Ya, orang-orang di belakang juga begitu gitu. Kayak misalnya gue pengen manggung di acara ini tuh pernah dapat bocoran, dilihat dulu angka streamingnya di DSP tuh berapa, YouTube-nya berapa. Semua sekarang based on angka gitu, data, which is nggak salah juga sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang aku sebagai orang yang dulu udah ada di bukan era digital, rada kayak kesel juga. Betul. At first tuh kesel kayak apaan sih dikit-dikit angka gitu. Belum tentu angkanya gede juga bagus gitu. Banyak banget kok yang angkanya jelek juga tapi kualitasnya bagus. Cuma yang lagi-lagi ya gimana zamannya emang kayak gitu. Awalnya tuh aku kesel kayak gimana nih ya harus oke nih viewersnya segini. Cuma lama-lama kayak ya udahlah gitu aja sih. Kayak ya udah lama-lama udah bisa menerima aja kalau memang angkanya gak bagus ya udah. Yang penting gue kasih karyanya tetap yang terbaik kok gitu. Yang penting jangan berhentinya itu ya Teh ya. Nah saya tuh penasaran ini gimana sih pandangan seorang Rini Wulandari ngelihat perkembangan industri kompetisi bernyanyi di televisi. Ya let's say 5 tahun terakhir gitu, dengan pastikan kita harus look up ke juara-juaranya ya gitu, ke tiga besar gimana seorang Rini Wulandari melihatnya? Jujur gak ngikutin lagi. Karena apa? Karena satu memang bukan gak mau ngikutin kompetisi itu, aku tuh udah gak pernah nonton TV. Jarang banget aku nonton TV. Hari-hari pasti ya cuma pegang sosial media atau kalau di rumah ya YouTube aja gitu. Jarang banget ngikutin TV, sekalinya nonton TV ya nonton kayak film, Netflix atau HBO dan sebagainya gitu. Ya nggak tahu, mungkin emang udah shifting aja kali ya. Aku udah sibuk dengan kehidupan aku aja, jadi aku nggak sempet nonton TV sama sekali. Makanya nggak tahu perkembangannya. Ini siapa? Iya gitu. Kecuali kalau misalnya kayak ketemu di event, oh ini si pemenang Idol yang baru gitu. Oh oke, gitu. Beneran nggak tahu. Kalau secara apa maksudnya hubungan dengan yang angkatan Teteh masih
Ada grup WA gak sih Teh? Saya penasaran dah. Enggak. Nggak ada. Pernah ada terus atau hilang. Tapi kayaknya mungkin di era itu 2007 tuh belum ada ya WhatsApp ya? Belum. Belum ada ya? Kita beberapa masih ada yang temenan di sosial media sih, di Instagram. Beberapa. Nggak semuanya. Teh, saya penasaran kalau pada saat itu nggak ikut idol atau mungkin kalau ditarik lagi kalau tidak jadi penyanyi profesional, kita akan menemukan Rini Wulandari ini ngapain? Itu saya juga nggak tahu. Apa tuh, kenapa? Mungkin masih di Medan mungkin ya. Nggak pindah ke Jakarta, kayaknya mungkin masih di Medan kerja. Dan ngapain kali. tuh? Kerjanya Kerja, apa? nggak tahu. Apa kantoran kah? Kantoran kayaknya. Kayaknya kantoran deh. Iya. Berarti musik tuh Hobi menyelamatkan aja. sekali ya? Oh ya? Kalau dulu mungkin mikirnya musik tuh ya hobi aja udah. Sampai punya album? Berpikir gitu atau ketika punya album, wah karir nih gitu? Ketika punya album pertama juga aku masih mikir Masih nganggapnya hobi? Iya, masih nganggapnya hobi dan masih mencari purpose aku beneran di sini nggak sih, purpose aku di sini tuh apa ya sebenarnya gitu, masih. Oh ya? Iya, begitu mulai aku nganggep ini karir tuh kayak udah 3 tahun aku berkarir kali ya, kayak itu baru kayak oke, kayaknya ini dia nih gitu. Itu juga masih pakai kayaknya di depannya ya? Iya bener. Itu masih kuliah juga kan, kayak masih bisa buat puter balik sih, soalnya masih kuliah gitu. Selesai kuliah kan bisa cari kerjaan yang memang aku pengen banget. Ternyata setelah mau beres kuliah, di situ baru aku kayak oh ternyata ini tuh memang yang aku mau sih. Bukan dari materi ya, bukan karena waktu aku menentukan ini job ini kayak mimpi aku untuk bisa lebih besar dari aku yang kemarin, itu di saat karir aku juga lagi nggak bagus gitu, lagi ada di titik nol juga karena aku lagi kuliah, aku jarang kerja, kayak manggungnya jarang, jadi bukan lagi di atasnya ya, lagi justru malah lagi di bawah. Aku ngerasa oh ini tuh ternyata yang aku mau ya, karena aku kayak ngerasa ada yang hilang di saat aku sibuk kuliah dan nggak manggung, nggak ada kegiatan nyanyi, tuh aku ngerasa kok gue kayak nggak happy ya, kok nggak ada. Hanya kuliah doang. Iya, gitu. hanya kuliah nyanyinya kayak sesekali doang, kok kayaknya gimana gitu. Nah di situ baru aku tahu kayak oh ini ternyata yang aku mau tuh memang sebenarnya nyanyi, tapi mungkin nyanyi yang seperti apa, punya karya yang seperti apa. Di situ mulai digging tuh aku maunya kayak gimana. Gitu. Memutuskan pindah ke Jakarta juga apakah berpengaruh banyak ke pola pikir seorang Rini Wulandari? Iya banget sih, apalagi udah dari 17 tahun tinggal sendiri juga kan di Jakarta, nggak ada orang tua, di umur 17 harus ditempa untuk mandiri gitu. Anak paling kecil yang di Medan tuh aku sangat manja, kemana-mana nggak pernah sendiri, ditemenin. Nyaman lah ya. Iya bener-bener ya manja banget lah gitu, nggak pernah sendiri, kemana-mana tuh pasti ditemenin mama. Minta temenin mama juga, kayak nggak bisa apa-apa gitu, bener-bener nggak hafal jalan, nggak cuma bisa nyetir tapi kayak harus ditemenin mama, ini jalannya kemana gitu. Sedangkan di Jakarta anak 17 tahun udah ada mobil sendiri, kemana-mana sendiri, bahkan daftar kuliah sendiri, jadi tiba-tiba jadi anak yang mandiri banget aja. Dan itu kalau bukan karena terpaksa hidup sendiri, kayaknya nggak akan bisa mandiri sih. Tapi aku bersyukur banget aku bisa ngelewatin itu, biarpun awalnya nangis-nangis juga kayak gimana ini, malah dulu nggak ada Waze lagi, nyasar pengen kemana nyasar nyampe ke Grogol, bingung nanya orang kalau mau ke Kuningan kemana nih jalannya gitu. Nah, masih yang kayak gitu itu udah dilewatin dulu. Iya ya, mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya seorang ya wanita tangguh aja kali ya. Iya, makanya di album Independent Part 1 itu tuh tentang cewek independen banget gitu. Tema albumnya kayak album yang memang menceritakan cewek yang tinggal sendiri, hustling di kota, di metropolitan sendiri kayak gitu. Jakarta kan. Lagi orang makanya. Banyak POV tuh kalau nyebut Jakarta tuh wah segala macem gitu. Tapi menjadi independent woman gitu ya, independent girl, cenderung alpha nggak sih? Cenderung menjadi alpha? Kayaknya iya ya. Karena memang mau nggak mau tuh kita harus mau nggak mau kita memang harus menjadi diri kita kayak kuat tangguh gitu kan. Karena keadaan. Gitu.
yang sebenarnya aku nggak tahu ya, kalau ini dari point of view aku aja. Kayak misalnya kayak dari sisi aku berusaha untuk bisa tangguh, berusaha untuk kuat juga untuk bisa jalanin semuanya gitu. Kayak ibaratnya gak ada orang lain yang bantuin, gue bisa kok gitu. Tapi ketika ketemu sama orang yang bisa bikin lo nyaman dan udah percaya, itu balik lagi kayak ke jati diri yang sebenarnya gitu. Kayak ternyata gue tuh ya butuh orang lain gitu. Kodratnya ya. Kodratnya gitu. Seperti itu. Waduh, saya jadi penasaran Teh, ada gak sih satu nama band atau nama penyanyi gitu yang masih Teteh dengar gitu? Kayak misalnya gini nih, saya tuh mau sederas apapun arus musik keren gitu ya, kata orang anak-anak Gen Z, saya selalu kembali ke Sheila on 7, gitu. Kayak pengen dengerin Sheila on 7 terus kita jadi gila ya, gila lagu ini udah segini tahun aja gitu. Ada nggak satu nama musisi atau satu lagu gitu yang kalau Sheila on 7 specifically-nya lagu Dan aja. Saya tuh tiap denger lagu Dan nostalgic banget ya. Langsung masuk mesin waktu, terus gila nih gue kelas 6 SD lu lagu ini gitu. Terus inget bulan SD dulu belajar gitar lagu itu segala macam lah. Kalau aku balik ke lagu Christina Aguilera ya kayaknya dari album Reflection. Iya, Reflection, Genie in the Bottle itu aku kelas 3 SD. Kayak balik ke situ tuh masa-masa aku nyanyi yang aku belajar sendiri, kayak niru dia banget, suaranya dia kayak gimana. Sampai orang-orang pernah bilang lu ini Christina Aguilera. Iya banyak gitu sampai ya? Sekarang kayak pada tahu sih kalau itu Rini tuh suka banget sama dia tuh, orang juga udah tahu gitu. Kayaknya kalau aku dia sih. Balik lagi ke lagu-lagu dia yang dulu ya, bukan yang sekarang. Iya. Itu kayak ngingetin aku awal-awal aku belajar nyanyi dan tahu dia belajar nyanyi kayak gitu tuh, tipe kayak gitu tuh ternyata begini ya, dengan runs dan lain-lain, falsetto dan lain-lain, kayak mencoba belajar untuk itu. Tadinya kan sebelum tahu dia tuh aku cuma nyanyi aja. Kayak nggak tahu kayak gimana nyanyi oke, nggak fals sudah gitu. Kalau ini tuh kayak skill yang baru pada saat aku masih umur kelas 3 SD berapa ya, 9 tahun ya. Kayak itu skill yang baru yang aku penasaran, kok bisa ya nih penyanyi begini, coba pelajarin gitu. Jadi ketika lagi kayak pengen dengerin lagu apa ya, atau lagi penat atau gimana pengen nyanyi sendiri, pas selalu aku kembali ke album itu. Iya. Tapi pernah nonton live-nya langsung nggak? Dia belum pernah ke Indonesia ya? Belum kan? Belum pernah ya. Wah itu pokoknya dulu tuh ya, apalagi teman Mara yang Gen Z, yang milenial ya, dulu tuh Christina Aguilera, Britney Spears, wah itu mah kalau kalian kenal sekarang Ziva, Lyodra segala macam. Nah dulu tuh itu tuh trio itu. Satu lagi siapa ya mungkin ya? Christina Aguilera, Britney Spears, satu lagi kalau harus ada trionya siapa tuh di era-era itu? Gak ada ya, kayaknya emang mereka berdua aja kan. Mereka juga Disney Club ya, gitu-gitu kan. Dan Mandy Moore gak juga ya? Beda ya? Kayaknya sih. Beda vibes ya pokoknya. R&B-nya R&B gimana? R&B gitu tuh, R&B mereka tuh yang kayak gitu. Dulu ini banget lah teman Mara, bahasa anak sekarang, nge-hype lah sekarang. Dulu tuh ini banget lah. Wah mungkin kalau misalnya Christina Aguilera di Indonesia openingnya harus Rini Wulandari kan? Waduh, kayaknya nggak bisa nyanyi itu. Ini stuck aja langsung. Malu aja. Deg-degan banget. Tapi masih ngikutin dia sampai sekarang nggak Teh? Masih, cuma memang nggak sedulu. Nggak ngikutin kayak dulu banget. Pandangan secara musisi, gimana dia sekarang menurut Teteh? Bagaimana Christina Aguilera sekarang menurut Teteh? Misalnya udah terlalu aneh lah gitu. Karena saya sempat ada satu album Sheila on 7 yang ini kejauhan nih, ini lu ketinggian nih kayaknya gitu. Sebenarnya aku suka-suka aja sama lagunya, tapi nggak tahu kenapa lagunya tuh nggak senyantol yang dulu itu. Betul. Terus looknya dia juga aku sekarang ngerasa kurang. Kayak aku lebih suka dia tuh yang nggak terlalu banyak make up. Sekarang tuh kayak make upnya tebel banget. Cuma ya itu maksudnya ya dia sukanya kayak gitu. Betul. Ya nggak masalah. Aku tetap suka sama dia juga gitu. Itu kan cuma kayak minor-minornya aja ya. Tapi aku ngelihat dia sekarang tuh juga nggak tahu. Orang-orang sih pasti kenal ya sama dia semuanya. Tapi aku ngelihat dia juga struggle juga untuk berkarir di antara banyak musisi-musisi yang baru. Kan dia udah lama banget juga ya, kayak lagunya, albumnya aku ngerasa kayak nggak seperti yang dulu hype-nya.
ketolong ya dia memang apa ya, orang udah kenal dia aja gitu. Kayak aku ngerasa sih dia kayak struggle juga ya kayaknya gitu. Iya, pastilah. Di sana lagunya ibaratnya kalau dulu kan dia menang award ini itu. Kayak gitu sih. Dan tapi dia tetap berkarir gitu. Kayak sekelas dia aja juga tetap masih gitu. Pasti masih struggle juga, dan salut sih aku. Kalau untuk kayak vokal ya nggak usah ditanya. Wah, itu mah selalu lah. Ini apa kalau nggak salah dia tuh jadi juri apa ya, The Voice iya kan The Voice kan gitu. Dan itu juga yang bikin dia namanya tetap kedengeran Dinotis juga kali sama anak-anak muda zaman sekarang ya, memang karena dia tuh selalu ada memang. Cuma untuk kayak dari musik, dari karyanya yang menurut aku memang dibandingin anak-anak yang sekarang kayak Olivia Rodrigo gitu kan, kayak nggak tahu ya, maksud aku gak se-hype pada saat dia dulu, album dia yang dulu gitu. Apalagi di Hollywood pasti lebih keras dari sini iya. Persaingannya. Tapi waktu itu kenapa nyantolnya sama Christina Aguilera? Kalau misalnya di compare, pasti kan mendengarkan Britney Spears juga, apa yang bikin Tete jatuh cintanya? Karena kalau menurut aku Britney Spears lagunya enak-enak banget juga. Betul. Ya, enak-enak banget, banyak banget lagu hits. Tapi aku lebih tertarik sama vokalnya Christina Aguilera. Oh, lebih teknikal memang ya secara ininya, betul. Lebih lengkap lah tekniknya. Betul, dance-nya Christina biasa aja, nggak se-Britney. Kalau Britney dance-nya jago banget kan, bagus banget. Betul. Tapi vokalnya ya aku kurang tertarik gitu. Karakter vokalnya aku lebih suka Christina saat itu. Ya masih kecil udah bisa milih ya. Gitu sih. Ini apa? Ya betul, saya baru ngeh kalau secara dance memang Britney tuh kayaknya lebih ngulik dance daripada vokal kayaknya gitu, kalau apa definisi lucu-lucuannya gitu ya. Nah teman-teman, abis ini kita akan tanyakan topik tadi pagi nih soal barang terlama yang dipakai oleh Rini Wulandari. Jadi teman-teman jangan kemana ya, stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Ayo ibu. Aduh, Teteh, apa rasanya jadi ibu dua anak? Nah gitu. Pertanyaan, kalau jadi ibu doang kan banyak. Ibu mah kan ada ibu satu anak. Ini jadi ibu dua anak, cowok-cowok semua. Rasanya senang banget ya. Kalau senang udah pastilah. Pastilah itu general. Ibu dua anak mengajarkan aku. Dua anak laki-laki. Iya, dua anak laki-laki. Untuk sampai saat ini tuh yang satu yang gede isengnya minta ampun, kayak yang kecil sayang iseng banget tapi iseng. Dari Teh Rini apa dari Jevin pastinya. Aku sekarang belajar untuk benar-benar menunjukkan rasa kasih sayang aku tuh equal sama anak-anakku gitu. Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai mentang-mentang udah punya baby yang anak pertama dicuekin gitu, enggak. Aku berusaha memberikan pengertian ke anakku, ke North yang pertama, untuk memang terlihat kayak aku barengan sama Clef terus gitu, kemana-mana dia aku ajak karena dia masih ASI. Dulu North waktu sumur Clef juga kayak sama kok gitu. Aku tunjukin video-videonya yang aku promo-promo selalu bawa juga, manggung juga bawa juga kayak gitu. Jadi memang ngajarin aku untuk bisa kasih pengertian yang lebih juga sih ke yang pertama, ke North. Kalau dari North ini kan kayaknya belum terlihat ya gitu. Sifat North apa yang menurut Teh Rini tuh, ini dari gua nih gitu. Sifat North apa yang menurut Teh Rini banget, nah gitu. Nyanyi. Oh, dia ini? Dia suka nyanyi, iya. Dia suka atau bisa? Suka untuk ukuran suka dia. Suka dan bisa. Dan nyanyinya udah bagus banget. Kenapa itu tidak datang dari papanya? Kan papanya musisi juga. Iya, tapi kan papanya nyanyi. Tapi papanya kan bisa nyanyi. Oh, bisa. Papanya suka kali, bukan bisa. Suka dan papanya awalnya tuh nggak suka nyanyi, tapi bisa nyanyi gitu. Bisa nyanyi yang ya udah sekedar bisa aja kan kalau papanya gitu. Lebih ke Jevin itu kan lebih produce, ke produce, lebih ke dulu main musik, lebih ke drum, piano gitu, sampai akhirnya dia ke DAW gitu. Kalau misalnya North tuh dari kecil udah ketahuan suka nyanyi, dia bisa nyanyi di sini, nyanyi itu tuh kayak aku kecil. Aku kecil tuh nyanyi aja.
ada rame-rame orang nggak malu untuk nyanyi Oke. gitu di depan banyak orang, nggak malu nyanyi. Kayak kemarin Nord nyanyi di Java Jazz gitu. Di panggungnya Jevin itu aku bilang sama Nord, Nord tuh hebat banget, mama dulu gak pernah nyanyi di atas panggung umur 5 tahun kayak gini. Cuma nyanyi kayak mama papa arisan ikutan nyanyi aja gitu, gak pernah nyanyi di panggung gitu. Jadi Nord mentalnya dari kecil udah oke banget, berani gitu. Oke. Selain nyanyi apa lagi? Selain nyanyi, emosiannya kali ya, itu ngikut Oke. ke aku, temperamennya. Medan. Itu aku sampai bilang kayak ya oke, I know I'm a bit temperamen. Makanya mungkin Nord juga Tapi gitu. kayaknya gitu. emosional sama temperamen tuh beda. Temperamen tuh cenderung destruktif kayaknya ya, cenderung nggak bisa banget gitu. Kalau emosional kan semua orang kan emosional ya, dengan kadar Temperamen. masing-masing. Oh ya? Iya, aku Berarti Teteh temperamen. dulu iya waktu Oke. kecil, waktu umur 5 tahun sampai note di rapot TK dibilang emosi tinggi sama guru TK-nya. Jadi ngomong ke mamaku, "Ibu ini anaknya emosian banget, ini gampang marah gitu." Nah, anak aku Nord tuh kayak gitu. Oke. Itu nurun dari aku tahu banget. Akui ya. Aku akui, dan makanya kalau misalnya dibilang semakin aku dewasa, aku tuh lebih mudah mengontrol emosi akhirnya gitu. Dan akhirnya aku bilang sama Nord, Nord harus bisa kontrol emosi. Dulu mama juga nggak bisa. Dulu pas TK tuh mama jadi kayak bos gitu, semuanya harus nurutin maunya mama. Tapi itu gak bagus. Begitu mama SD, SMP makin lama makin ngerti untuk bisa lebih kontrol emosinya makin besar. Nah Nord juga harus kayak gitu. Mama gak bilang langsung bisa kontrol, pelan-pelan aja. Ada prosesnya. Harus bisa sedikit demi sedikit ngontrol itu. Nah ini semenjak dia udah ada adiknya, dia udah mulai bisa ngontrol emosinya. Biarpun kadang-kadang masih suka kayak yang dia mau nggak dapet Cemburu. tuh kayak masih marah gitu, masih ngambek, tapi paling nggak udah ada progresnya gitu. Oke. Kalau yang Jevin banget apa? Yang Jevin banget ke musik ngulik, Oke. game, lebih banyak banget yang ke Jevin sebenarnya. Dia Karena mukanya cowok kali ya mungkin. nggak ngerti ya, Iya. mukanya tuh mirip banget sama aku ya sebenarnya. Ya lebih banyak mirip ke aku Nord tuh mukanya, tapi sifat lebih banyak mirip Jevin. Kayak Oke. kemudiannya baru bangun tidur, kayak kemudian dulu Jevin gitu banget. Terus nggak suka pakai kaos kaki, gatel. Terus kayak ada apa tag Umam. Oh, ini. brand Band, tag di sini tuh Digunting kita ya? digunting. Jevin Betul. dulu juga gitu, gatel. Terus kayak panas dikit gatel. Jevin juga gitu, alergian. Terus ngulik-ngulik kayak misalnya dia main piano, main drum juga kan Nur sekarang itu nurun dari Jevin. Terus ngulik-ngulik kayak misalnya bikin Lego, dia bisa create sesuatu kreatif gitu. Mirip Jevin itunya. Game juga, game yang susah dia tuh kayak coba terus sampai bisa gitu. Oke. Pantang menyerah. Iya kayak gitu-gitunya tuh mirip banget sama Jevin sih. Dan sekarang dia mulai ada hobi baru, beatbox. Wah. Dan dia bisa beatbox. Tadinya beatbox yang cuma sekedar mengeluarkan suara aja. Kalau sekarang dia beatboxnya udah ada beatnya. Dan itu nggak diajarin sama Jevin, dia ngelihat Jevin bisa, dia belajar sendiri dan bisa gitu. Nice ya. Kita tunggu nanti, siapa tahu nanti kalau suatu saat nanti di Indonesia ada artis atau produce musik ya, musik produser namanya Nord, itu datang dari Rini dan Jevin ya. Aduh, terus akhirnya ngobrolin switch-nya sedikit sekali, tapi tidak apa-apa, saya berani, I bet kamu Teh Rini tidak akan menemukan pertanyaan serupa saya di radio lain. Oke. Teteh, akhirnya sampailah seorang Rini Wulandari ini ke switch gitu ya. Dari liriknya kayaknya ingin merayakan kembali masa-masa muda, good old days ya, tanpa bermaksud tidak mencukuri masa-masa sekarang. Saya mengerti sekali perasaan ibu-ibu yang dulu zaman gue muda dan segala macam. Tapi saya pengen nanya, progres musikalnya buat saya ini banget ya, progres banget gitu, apalagi setelah kita tahu di 2014 Rini Independent, kayaknya semakin eksplorasinya semakin wild tuh. Apa yang mau dikasih lihat? Yang mau dikasih lihat ya sebenarnya sebagai musisi juga berkembang, itu aja sih. Sebagai manusia aja kita berkembang gitu.
kita bertumbuh kan. Masa secara musisi kita nggak bertumbuh juga, musiknya mau gitu-gitu aja kan nggak Oke. mungkin. Jadi yang pengen aku tunjukin ya, aku juga masih sampai sekarang di 16 tahun berkarir, musik aku juga masih akan berkembang lagi, akan explore lagi, akan bertumbuh lagi gitu. Nggak gitu-gitu aja ngikutin perkembangan zaman juga gitu. Oke. Sekarang musiknya lagi kayak gimana, kita coba untuk mengaplikasikan ke karya kita, tapi tetap jati diri kita tuh nggak hilang gitu. Itu sih. Dan pesannya bisa teman Mara lihat ya. Sejauh ini sudah ada lirik videonya di YouTube channelnya Rini Wulandari. Sudah ada rencana video klipnya kah, Teteh? Rencananya ada. Atau udah rilis? Belum. Udah syuting maksud saya, udah syuting. Belum. Ini kita lagi mikirin kapan waktu buat syutingnya sih sebenarnya, karena kan ini aku masih promo juga. Jadi semoga dalam waktu dekat udah bisa syuting. Konsepnya futuristik juga, kayak ini keren sekali teman Mara. Ini video official lirik videonya. Ini mah udah bisa dibilang video klip tau Teh. Aduh, sudah ada di playlist kita juga teman Mara ya, dengan lagu-lagu Rini Wulandari yang lainnya sudah bisa di request. Entah saya lupa atau saya belum sempat menanyakan nama fanbase Teteh itu apa Teh? Tim Rini. Tim Rini ya. Jadi buat para tim Rini Bandung silakan di request, kalau mau request di Mara FM di 081124411067 atau DM aja ke IG kita di @marafmbdg. Teman Mara, kita bersiap mendengarkan saya nggak tahu lagu kayak gini tuh cocok nggak pagi-pagi, tapi kalaupun pagi-pagi harusnya di jam 7 tadi lagu ini mah Teteh, karena saya suka workout, ini mah lagu workout buat saya. Oke. Iya, lagu workout, tapi lagu di part cooling down tuh gak sih? Setelah huha-huha. Nah ini lagu cooling down ya. Teman Mara, ini cocok banget. Silakan masukin ke playlist kamu. Saran saya sih masukin ke playlist kamu yang suka workout, suka jogging, suka olahraga, suka keringetan. Ini cocok sekali ya. Switch from Rini Wulandari. Ian Kalanya pamit. This is Rini Wulandari dengan Switch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.